Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Brian 4.5. Pada video kali ini, kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk soal nomor 1, Andin merupakan pengusaha di bidang pakaian. Ia memiliki gudang di beberapa daerah, diantaranya adalah Jawa dan Bali. Berdasarkan hasil riset, di Jawa laku dengan harga 160 dikurang 0,5 Ki, sedangkan di Bali laku terjual dengan harga 120 dikurang 0,5 Ki. Total biaya yang dikeluarkan setiap minggunya ialah 150 ditambah 20 Ki ditambah 0,5 Ki pangkat 2. Yang ditanyakan dari soal nomor 1 adalah berapa piece pakaian yang terjual di Jawa dan Bali setiap minggunya, serta hitung harga jual per piece-nya di setiap daerahnya, serta berapa laba per minggunya. Nah, karena tadi di soal sudah diketahui, harga di Pulau Jawa itu ialah 160 dikurang 0,5 Ki, sedangkan untuk di Pulau Bali 120 dikurang 0,5 Ki, dan untuk total cost-nya ialah 150 ditambah 20 Ki ditambah 0,5 Ki pangkat 2. Untuk menjawab soal nomor 1, langkah pertama itu ialah kita mencari TR-nya atau total return, yang dimana di sini kita akan mencari TR di setiap daerahnya. Untuk di Bali, TR ialah P dikali dengan Ki, yang dimana untuk Pulau Jawa 160 dikurang 0,5 Ki dikali dengan Ki, maka dapat hasilnya 160 Ki dikurang 0,5 Ki pangkat 2. Sedangkan TR untuk Pulau Bali sama dengan 120 dikurang 0,5 Ki dikali dengan Ki, maka dapat hasilnya 120 Ki dikurang 0,5 Ki pangkat 2. Nah, setelah mencari TR, di sini kita akan mencari MR atau margin return-nya. MR ini merupakan turunan dari TR di setiap daerahnya, yang dimana MR sama dengan DT per DQ. Untuk di Pulau Jawa, maka MR-nya sama dengan 160 dikurang 1 KJ. Nah, di sini kita akan pindahin ruasnya, karena di sini kita akan mencari nilai Q-nya. Yang berarti untuk di Pulau Jawa, 1 KJ sama dengan 160 dikurangi dengan MRJ. Di sini kita bagikan 1, IJ sama dengan 160 dikurangi dengan MRJ. Nah, untuk di Pulau Bali sama, yaitu turunan dari hasil TR di Pulau Bali. Maka MR untuk di Pulau Bali ialah 120 dikurangi 1 QB. Kita pindahin QB-nya, 1 QB sama dengan 120 dikurang MRB. Maka kita bagi QB sama dengan 120 dikurang MR. Nah, setelah dapat hasil MR, maka di sini kita dapat melanjutkan untuk mencari tingkat produksi total. Yang dimana QT atau Q total ini merupakan penjumlahan dari QJ ditambah QB yang sudah kita cari tadi. Maka Q total sama dengan QJ ditambah dengan QB. T sama dengan 160 dikurang MRJ, tutup kurung ditambah buka kurung 120 dikurang MRB tutup kurung. Maka QT-nya sama dengan 280 dikurang 2MR. Nah, di sini kita pindahin karena kita ingin mencari MR-nya. Maka 2MR sama dengan 280 dikurangi QT. Maka untuk mencari MRT-nya di sini kita bagi 2, berarti 2MR dibagi 2 sama dengan 1MR. 280 dibagi 2 sama dengan 120, sedangkan 1 dibagi dengan 2 sama dengan 0,5. Maka di sini kita dapat hasilnya untuk MR totalnya yaitu 140 dikurang 0,5 Ki total. Nah, setelah mencari Ki total, kita dapat mencari tingkat produksi yang dimana MRT sama dengan MCT. Nah, di sini diketahui TC tadi sama dengan 150 ditambah 20 Ki ditambah 0,5 Ki pangkat 2. Di sini kita turunin, maka turunan dari TC itu ialah 20 ditambah 1 dengan Ki. Maka dari itu kita dapat mencari tingkat produksinya, yang dimana tingkat produksi sama dengan MRT sama dengan MCT. MRT itu yang sudah kita cari tadi di Ki total, yaitu 140 dikurang 0,5 T sama dengan MCT 20 ditambah 1 Ki. Di sini kita pindah ruaskan, 140 dikurang 20 sama dengan 1 Ki ditambah 0,5 Ki. Maka dapat hasilnya 120 sama dengan 1,5 Ki dan nilai Ki ialah 80. Nah, langkah selanjutnya ialah mencari tingkat penjualan di Pulau Jawa dan Bali. Nah, yang pertama itu ialah kita mencari tingkat penjualan untuk totalnya, yang dimana MRT sama dengan 140 dikurang 0,5 KT, yang dimana 140 dan dikurang 0,5 kita ini yang sudah kita cari tadi. Karena tadi kitanya sudah kita cari, itu bernilai 80, maka kita tinggal masukin saja. Berarti MRT sama dengan 140 dikurang 0,5 buka kurung 80, maka dapat hasilnya MRT sama dengan 100 unit per minggu. Nah, setelah kita mencari MR totalnya, maka kita bisa dapat mencari MR di setiap
pulaunya. Maka untuk tingkat penjualan di Pulau Jawa, MRJ itu sama dengan 160 dikurangi dengan 1 KJ, yang dimana MRJ ini sudah kita cari di sebelumnya. Berarti MRJ sama dengan 160 dikurang 1 buka kurung 100 tutup kurung. Maka MRJ sama dengan 160 dikurangi 100, maka tingkat penjualan di Pulau Jawa ialah 60 unit per minggu. Nah, setelah mencari Pulau Jawa, maka kita bisa mencari untuk di Pulau Bali. Nah, setelah mencari tingkat penjualan, maka kita bisa mencari harga jual di setiap pulaunya. Yang dimana untuk mencari harga jual di setiap pulaunya itu kita cari dengan PJ yang sudah diketahui di soal. Maka untuk di Pulau Jawa, penjualan di Pulau Jawa sama dengan 160 dikurang 0,5 Ki. PJ sama dengan 160 dikurang 0,5 Ki, buka kurung. Ki-nya ini kita ganti dengan yang tadi sudah kita cari di atas. Yang berarti untuk di Pulau Jawa itu 60 unit. Maka 160 dikurang 0,5 dikali dengan 60. Maka dapat hasilnya 160 dikurangi 30 sama dengan 130. Nah, untuk di Pulau Bali berarti 120 dikurangi 0,5 Ki. Yang dimana nilai Ki ini ialah untuk di Pulau Bali ialah 20 unit per minggu. Berarti 120 dikurang 0,5 kurung dikali dengan 20, maka hasilnya adalah 120 dikurangkan 10 sama dengan 110. Nah, langkah yang terakhir ialah mencari laba. Setelah kita sudah mencari tingkat penjualan dan harga jual di setiap daerahnya, maka di sini kita akhirnya bisa menentukan mencari labanya. Untuk mencari laba itu ialah buka kurung PJ dikali dengan QJ tutup kurung ditambah PB dikali dengan QB tutup kurung dikurangi dengan total cost-nya. Maka laba sama dengan 130 dikali 60 tutup kurung ditambah 110 dikali 20 tutup kurung dikurangi total cost-nya ialah 150 ditambah 20 Ki ditambah 0,5 Ki pangkat 2. Di sini kita tinggal kalikan, maka dapat hasilnya laba sama dengan 7.800 ditambah 2.200 dikurangi total cost-nya 150 ditambah 20 dikali dengan Ki-nya ialah 80 ditambah 0,5 Ki-nya berarti 80 tutup kurung pangkat 2. Maka di sini kita dapat tentukan laba ialah 5.050 per minggu. Lanjut untuk nomor 2. Nah, perlu diketahui untuk TC 125 itu bernilai sebagai A, 60 Ki itu bernilai B, 2 Ki pangkat 2 itu bernilai sebagai C, dan 1,5 Ki pangkat 3 itu bernilai D. Nah, langkah awal untuk menjawab soal nomor 2, yang pertama ialah kita mencari marginal cost-nya, yang dimana marginal cost-nya merupakan turunan dari TC, yang dimana DTC per DQ, maka dapat hasil turunannya ialah 60 dikurang 4 Ki ditambah 4,5 Ki pangkat 2. Selanjutnya kita mencari average cost-nya. Ini berarti AVC sama dengan TVC per Ki, yang dimana 60 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2 ditambah 1,5 Ki pangkat 3 per Ki. Maka dapat hasilnya average cost-nya 60 Ki dikurang 2 Ki ditambah 1,5 Ki pangkat 2. Nah, selanjutnya ialah mencari AVC-nya itu dengan C per 2D, yang dimana nilai C tadi ialah min 2. Maka di sini kita dapat masukkan min 2 buka kurung min 2 tutup kurung dibagi dengan 2D, yang dimana D-nya ialah 1,5, maka 2 per 3 sama dengan 0,6. Nah, selanjutnya ialah mencari average cost-nya sama dengan 60 dikurangi 2 Ki ditambah 1,5 Ki pangkat 2. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai Ki-nya yaitu dengan 0,6. Berarti 60 dikurang 2 buka kurung 0,6 tutup kurung ditambah 1,5 buka kurung 0,6 pangkat 2. Hasilnya yaitu 59,34 per karton. Nah, karena di sini harga itu lebih besar dari average cost atau $60, lebih besar dari 59,34, maka di sini PT Jus Sekar dapat melanjutkan produksinya. Nah, selanjutnya ialah mencari tingkat produksi, yang dimana mencari tingkat produksi P sama dengan marginal cost, yang dimana P-nya ini ya tadi sudah kita ketahui sama dengan $60. Maka 60 sama dengan 60 dikurang 4 Ki ditambah 4,5 Ki pangkat 2. Nah, di sini 60 kita kurangi dengan 40 yang sesama jenisnya, maka dapat hasilnya 0. Sama dengan 4 Ki ditambah 4,5 Ki pangkat 2. Nah, di sini kita pindahin ruas, maka hasilnya buka kurung 4,5 dikurang 4 tutup kurung Ki sama dengan 0. Maka di sini kita dapat menentukan hasilnya Ki1 sama dengan 0, dan untuk Ki2-nya sama dengan 4 dibagi 4,5 sama dengan 0,8 karton per hari. Nah, setelah mencari Ki-nya, maka di sini kita dapat mencari total cost-nya atau TC. Nah, di mana TC tadi yang sudah disoal
yaitu 125 ditambah 60 Qi dikurang 2 Qi pangkat 2 ditambah 1,5 Qi pangkat 3. Maka kita masukkan saja 125 ditambah 60 buka kurung 0,8 kurang 2 buka kurung 0,8 tutup kurung pangkat 2 ditambah 1,5 buka kurung 0,8 tutup kurung pangkat 3. Maka dapat hasilnya untuk total cost-nya 172,488. Nah, setelah mencari total cost-nya, di sini kita bisa mencari average cost totalnya. Di mana untuk mencari average total cost atau TC dibagi dengan Qi. Yang dimana TC tadi sudah kita cari, yaitu 172,488 per Qi yang berarti tadi 0,8. Berarti average total cost-nya sama dengan 215,61. Nah, karena P di sini lebih kecil dari average total cost atau 60 lebih kecil dari 215,61, maka perusahaan tidak dapat melanjutkan produksinya. Langkah terakhir ialah kita mencari labanya. Yang dimana untuk mencari laba itu sama dengan buka kurung P dikali dengan Q tutup kurung dikurangi total cost. Yang dimana nilai dari setiap rumus ini sudah kita cari di sebelum-sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja. Berarti laba sama dengan 60 dikali 0,8 tutup kurung dikurangi total cost-nya 172,488. Maka laba yang diperoleh oleh PT Jus Segar jika melanjutkan produksinya ialah minus 124,488 hari. Nah, kesimpulan untuk soal nomor 2 ini ialah PT Jus Segar sebaiknya melanjutkan produksi karena untuk P itunya lebih besar dari average cost-nya yaitu 60 lebih besar dari 59,34 dan selanjutnya tidak melanjutkan tingkat produksi karena P lebih kecil dari average total cost yaitu 60 lebih kecil dari 215,61. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini udah diketahui beberapa nilai. Nah, di sini untuk pabrik di Bogor yaitu TCB-nya 15 ditambah 4 Q ditambah 2 Q kuadrat. Lalu untuk di pabrik Sumedang yaitu 35 ditambah 20 Q ditambah Q kuadrat. Lalu diketahui juga bahwa Q-nya yaitu 30 dikurangi P. Selanjutnya kita akan mencari TR terlebih dahulu. Nah, untuk rumus TR itu sendiri yaitu P dikali Q. Nah, untuk mencari nilai P, kita akan menggunakan nilai Q yang sudah diketahui, yaitu Q sama dengan 30 dikurangi P. Nah, karena ini masih Q, kita akan ubah menjadi nilai P. Oleh karena itu, Q dan P-nya kita pindah ruaskan. Jadi, P sama dengan 30 dikurangi Q. Kita masuk ke rumus TR. Setelah P-nya diketahui, yaitu 30 dikurangi Q, lalu dikalikan dengan Q. Jadinya, 30 dikali Q, 30 Q, lalu dikurangi Q dikali Q, yaitu jadi Q kuadrat. Nah, setelah TR, kita akan mencari MR. Nah, dari MR ini ada turunan, yaitu turunnya tuh dari TR itu, jadinya tuh DTR per DQ sama dengan 30 dikurangi 2Q. Nah, jadi turunannya tuh turunan Q. Jadi kan tadi 30Q ketika turun menjadi 30, lalu dikurangi Q kuadrat, turunannya menjadi 2Q. Nah, setelah mencari MR, kita akan mencari TCB dari pabrik Bogor yang tadi turunannya. Tadi kan diketahui TCB-nya itu 15 ditambah 4Q ditambah 2Q kuadrat. Nah, turunannya tuh NCB-nya tuh yaitu 15 diturunkan jadi 0, lalu 4Q turunan jadi 4, lalu 2Q kuadrat diturunkan menjadi 4Q. Nah, setelah diketahui MCB-nya yaitu 4 ditambah 4Q, kita pindah ruaskan 4Q-nya ke sebelah kiri. Jadinya tuh 4Q sama dengan MCB dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Karena ini tuh perpindahan ruasnya gitu. Yang harusnya tuh yang 4-nya harusnya sebelah kiri, tapi ini tuh jadi MCB-nya yang ke sebelah kanan. Oleh karena itu nilainya minus. Nah, lalu Q-nya tuh kan masih bernilai 4. Nah, gimana caranya biar Q-nya tuh bernilai 1? Oleh karena itu, nilai 4Q tersebut, nilai 4-nya itu kita akan bagikan dengan ruas kanan. Jadinya, MCB dibagi 4 dikurangi 4 dibagi 4. Hasilnya itu Q sama dengan 0,25 MC dikurangi 1. Nah, lalu ada TCS-nya.
Nah, untuk TCS-nya itu, tadi kan diketahui 35 ditambah 20Q ditambah Q kuadrat. Nah, turunannya, yaitu MCS-nya, 35 diturunkan 0, lalu 20Q diturunkan jadi 20, lalu Q kuadrat diturunkan jadi 2Q. Nah, MCS-nya itu 20 ditambah 2Q. Nah, seperti yang tadi, kita 2Q-nya kita pindah ruaskan sebelah kiri. Jadinya, 2Q sama dengan MCS dikurangi 20. Nah, lalu nilai Q-nya masih ada 2, kita bagi. Jadinya MCS dibagi 2 dan minus 20 dibagi 2. Jadinya Q sama dengan 0,5 MC dikurangi 10. Nah, setelah mencari nilai Q-nya, kita masuk ke QT atau Q total. Nah, untuk Q total ini kita menambahkan QB ditambah QS. Jadi Q yang dari pabrik Bogor dan ditambah dengan Q dari pabrik Sumedang. Nah, kita kan udah dapat Q-nya, kita masukin. Jadinya QB-nya itu 0,25 MC dikurangi 1, lalu ditambahkan dengan nilai QS, yaitu 0,5 MC dikurangi 10. Nah, lalu kita penjumlahannya, kita jumlahkan yang sama terlebih dahulu, yang MC-nya dulu. Di sini 0,25 ditambah dengan 0,5 MC. Jadinya tuh 0,75 MC. Lalu selanjutnya di sini ada nilai min 1 ditambah min 10. Min ketemu min tetap min. Jadinya min 1 ditambah min 10 hasilnya min 11. Jadi Q totalnya itu 0,75 MC dikurangi 11. Lalu kita akan pindah ruaskan kembali. Pindah ruaskan yang nilai MC-nya ke sebelah kiri dan yang QT-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 0,75 MC sama dengan 11 ditambah QT. Kenapa 11-nya jadi plus? Karena tadi jadi perpindahan sebaliknya. Harusnya kan Q-nya tuh yang min dipindahkan, tapi karena itu dibalikin jadinya dua-duanya yang plus gitu. Lalu di sini ada nilai 0,75 di MC-nya. Kita bagi ke sebelah kanan. Jadinya 11 ditambah QT dibagi 0,75. Jadinya tuh 11 dibagi 0,75 yaitu 14,67. Lalu QT dibagi 0,75 yaitu 1,33 QT. Jadi QT-nya itu nilainya dianggapnya 1. Jadi 1 dibagi 0,75 hasilnya itu 1,33 QT. Jadinya tuh MC-nya 14,67 ditambah 1,33 QT. Nah, selanjutnya kita akan mencari MR sama dengan MC. Nah, di sini MR-nya itu ada di awal yang kita cari, yang setelah TR di awal. Nah, di situ nilainya tuh 30 dikurangi 2Q. Nah, untuk MC-nya itu yang barusan kita cari, yaitu yang 14,67 ditambah 1,33 QT. Nah, setelah ini kita akan menjumlahkan yang sama gitu. Di sini kan ada sama-sama Q ya. Nah, di sini ada min 2Q dan 1,33 Q. Nah, yang 1,33 Q kita akan pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya itu minus. Sedangkan yang 30 di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya juga minus. Jadi, min 2Q dikurangi 1,33 Q sama dengan 14,67 dikurangi 30. Hasilnya, min 3,33 Q sama dengan min 15,33. Nah, setelah itu kita akan mencari Q-nya. Oleh karena itu, min 15,33 dibagi dengan min 3,33. Hasilnya adalah 4,6. Jadi Q-nya itu 4,6. Itu jadi plus karena min dibagi min. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada P. P-nya itu yang tadi di awal, yang 30 kurangi Q. Nah, karena kita sudah mengetahui Q-nya berapa, kita akan masukkan ke dalam nilainya. Jadinya 30 dikurangi 4,6. Hasilnya yaitu 25,4. Nah, lanjut kita akan mencari MCTF. Nah, untuk MCTF itu yang kita dapatkan tadi di atas, yang 14,67 ditambah 1,33 Q. Nah, nilai Q-nya itu yang tadi yang 4,6 kita masukkan juga. Jadinya
14,67 ditambah 1,33 di dalam kurung 4,6. Jadi 1,33 dikali 4,6. Lalu totalnya yaitu 20,788. Nah, kita bulatkan aja menjadi 21. Nah, lalu kita akan mencari MCB atau marginal di perusahaan atau pabrik Bogor. Nah, kita kan udah mencari ya MCB-nya tadi di atas. Nah, MCB-nya itu 4 ditambah 4 Ki. Nah, kita udah mengetahui bahwa MC-nya itu 21. Yang tadi MCTF itu dimasukkan ke MCB sini, sebelah kiri. Lalu setelah itu kita akan memindah ruaskan yang nilai 4 ini ke sebelah kiri. Jadinya 21 dikurangi 4 sama dengan 4 Ki. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita akan mencari nilai Ki dari pabrik Bogor. Nah, selanjutnya penjumlahan dari 21 dikurangi 4 yaitu 17. Lalu 17 tersebut harus dibagikan dengan nilai 4 dari 4 Ki tersebut. Jadinya 17 dibagi 4 Ki sama dengan 4,25. Nah, selanjutnya kita akan mencari MCS. Nah, MCS sendiri tadi tuh yang kita cari tuh hasilnya 20 ditambah 2 Ki. Nah, MCS-nya kita nilainya 21, lalu kita pindah ruaskan yang nilai 20 ke kiri. Jadinya 21 dikurangi 20 sama dengan 2 Ki. Nah, hasilnya itu 1 sama dengan 2 Ki. Nah, karena kita akan mencari Ki, berarti dibagi 1 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 0,5 Ki. Nah, setelah mencari Ki-nya, kita ke selanjutnya mencari laba perharinya. Nah, untuk rumus laba itu sendiri yaitu TR dikurangi TC. Nah, untuk rumus TR yaitu P dikali Ki dikurangi dengan nilai TC. Untuk TC itu kita bisa tambahkan nilai TCB ditambah dengan TCS. Nah, untuk P-nya itu kita dapatkan dari nilai P yang sebelumnya, yaitu 25,4. Lalu untuk Ki-nya juga yang 4,6. Nah, lalu dikurangi dengan di sini ada TCB. TCB itu nilai yang awal diketahui. 15 ditambah 4 Ki ditambah 2 Ki kuadrat. Lalu ditambahkan dengan TCS. Nilai yang di awal yaitu 35 ditambah 20 Ki ditambah Ki kuadrat. Nah, setelah itu di sini kan TCB TCS-nya ada nilai yang belum dimasukkan. Nah, nilai Ki-nya ini tuh dari nilai MC yang kita cari di atas. CB itu kan Ki-nya itu 4,25. Jadi kita masukin nilainya ke Ki yang TCB. Lalu untuk CS itu sendiri, Ki-nya itu kita dapat di nilai 0,5 dari MCS. Nah, kita masukkan ke Ki yang kosong semua nilainya. Lalu hasilnya dari 25,4 ditambah 4,6 hasilnya yaitu 116,84. Lalu dikurangi dengan hasil yang TCB. TCB itu 15 ditambah 4 dikali 4,25 nilai Ki yang tadi. Lalu ditambahkan dengan 2 dikali 4,25 pangkat 2. Hasilnya itu 40,5. Lalu nilai dari TCS itu sendiri dari 35 ditambah 20 dikali 0,5 nilai Ki-nya ditambah dengan 0,5 pangkat 2. Hasilnya itu 45,25. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu 116,84 dikurangi 85,75 hasilnya yaitu 31,09. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini tuh diketahui untuk jam kerja yang efektifnya tuh sebanyak 7 jam per hari. Lalu pesanan sandalnya itu sebanyak 500 pieces. Dengan harga pesannya yaitu 125.000 per produk. Lalu produk pertama dapat diselesaikan selama 2 jam. Lalu karyawannya itu memiliki pengalaman 30% dengan kelipatan 2. Lalu biaya tenaga kerjanya itu 30.000 per hari dan biaya bahan bakunya itu 60.000. Lalu ditanyakannya tuh berapa jam total pesanan,
Lalu yang B, kapan pesanan kalung tersebut dapat diambil jika PO keluar tanggal 12 Januari 2024. Lalu yang C-nya, apakah pesanan tersebut layak diterima jika Gebelang menginginkan keuntungan 15% HPP. Lalu berapakah harga minimal yang diterima? Lalu yang terakhir yaitu berapa persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Nah, langsung aja kita pertama-tama akan mencari LC-nya dulu. Nah, untuk LC-nya itu 100% dikurangi dengan pengalaman kerjanya, yaitu kan tadi disebutkan 30%. Jadi 100% dikurangi 30% yaitu 70%. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai B. Untuk nilai B itu sendiri rumusnya yaitu log 1 dikali log 1 per nilai LC-nya itu dibagi dengan log kelipatan. Nah, di sini kan udah diketahui semuanya ya. Jadinya tuh log 1 per 0,7 dari 70% per log 2. Hasilnya yaitu 15490,196. Lalu log 2-nya itu 0,3010299. Nah, dibagi itu hasilnya menjadi 0,514573186. Kalian bisa ambil 4 angka di belakang koma biar enggak terlalu panjang. Lalu setelah mencari B, kita akan mencari nilai Y. Untuk Y sendiri itu rumusnya alpha dikali X pangkat min B. Nah, untuk alpha itu waktu yang dibutuhkan. Karena di sini tuh satu hari kerja, jadinya tuh kita hitungnya tuh dalam jam, yaitu 24 jam. Nah, lalu di sini tuh ada X, nilai X-nya tuh berapa banyak gitu yang dipesannya. Tadi kan disebutin ya, kalau yang banyaknya tuh 500 pieces. Nah, untuk min B, pangkatnya, B-nya tuh yang tadi, yang 0,5145. Kita ambil 4 angka aja. Hasilnya 24 dikali dengan 0,04087 sama dengan 0,98088 jam hitungannya. Nah, kita langsung ke menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Berapa jam total pesanan dapat diselesaikan? Nah, untuk mencarinya itu kita T sama dengan nilai Y-nya itu dikalikan dengan berapa pieces. Y-nya tuh 0,98088 dikali dengan 500, hasilnya itu 490,44 jam. Nah, lalu kita ke yang B, yaitu tanggal pesanan dapat diambil dari 12 Januari itu kapan gitu. Nah, hasil jam yang tadi itu, yang 409,44 tuh dibagi 10. Karena mereka memiliki 10 karyawan gitu. Jadinya tuh 49,044. Nah, setelah itu nilai yang 49,044 itu dibagi 7. Karena jam kerjanya itu 7 jam per harinya. Jadinya tuh 49,044 dibagi 7 hasilnya 7,006, atau kita bisa bulatkan menjadi 7 hari. Nah, tadi kan dari 12 Januari ya ditambah 7 hari, jadinya tuh pesanan dapat diambil pada tanggal 19 Januari 2024. Lalu yang C, pesanan itu akan diterima atau ditolak gitu jika keuntungannya 15% dari HPP. Nah, kita akan mencari HPP-nya yaitu dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Di sini untuk mencari biaya tenaga kerja, tadi kan disebutkan bahwa tenaga kerja per orangnya itu dibayar 30.000 per hari. Lalu dikalikan dengan Y tadi, jam kerjanya, yaitu 0,98088. Jadinya 30.000 dikali 0,98088 hasilnya 29.426,4. Lalu untuk biaya bahan bakunya tadi sudah diketahui yaitu 60.000.
Nah, jadi 60.000 ditambah dengan 29,426,4 jumlah HPP-nya itu jadi 89.426,4. Nah, jika keuntungannya 15%, berarti kita bisa jumlahkan. Jadinya tuh 1 ditambah 0,15 dari keuntungannya 15% dikalikan dengan HPP-nya dari 89.426,4 jadinya 1,15 dikali 89.426,4 hasilnya yaitu 102.840,36. Nah, alasannya tuh akan ditolak. Kenapa? Karena keuntungan yang didapatkannya tuh hanya 102.000. Karena nilai 102.000 itu lebih kecil dari nilai pesanannya, yaitu sebesar 125.000. Oleh karena itu, akan ditolak. Nah, lalu selanjutnya yang ke D, ditanyakannya tuh harga minimumnya. Nah, harga minimumnya tuh ini, yang 2.846,36. Nah, lalu yang E-nya, presentasi keuntungan dan kerugiannya. Di sini kita bisa mencari dengan harga pesanannya dikurangi dengan harga minimumnya. Lalu dibagikan dengan harga minimum. Nah, di sini tuh 125.000 dikurangi dengan 102.840,36 dibagi dengan 102.840,36. Hasilnya 21,55%. Jadi presentasi kerugiannya itu 21,55%, sedangkan keuntungannya itu 78,45%. Oke, sekian pembahasan pada video brilian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.